Untuk kali ini luar biasa, sama luar biasanya seperti round kedua kita yang bakal segera dimulai. Ini dia Free Fire Master League season kelima divisi 1 round kedua Kalahari. Yap, Kalahari tentunya. Dengan pembagian dari segi terbang yang pesawat ini cukup adil menurut gue. Apakah kali ini akan sama seperti round-round yang ada di day sebelumnya? Area Hampton apakah akan kosong? Kayaknya juga emang iya. Malahan kosong, dan itu tentunya menjadi satu keuntungan bagi teman-teman EVOS untuk memanfaatkan Shrines juga Hampton-nya. Dan di sisi Blue Zone itu ada dari SAS yang menurut gue ini dari segi drop point masing-masing tim kayaknya belum ada terjadi untuk revive. Berbeda sama seperti di area Bermuda yang mungkin ada drop point sama, jadi nggak bisa dipungkiri atau nggak bisa dihindari untuk melakukan peperangan. Dan malahan kalau gue lihat itu ada satu orang dari GPX yang kayaknya terlalu jauh menuju area command post di jantung pertahanan Aura. Waduh, ini sih luar biasa berani ya, tapi nggak apa-apa karena memang masih ada revival system juga. Jadi kalau emang ke pick off nggak terlalu nggak terlalu menjadi kerugian yang besar, walaupun memang resource-nya jadi kekuras ya. Tapi gua rasa revival system ini membuat permainan dari para survivors yang bertanding lebih leluasa lagi, Pak. Bisa nge-split position, bisa juga yang namanya bermain stick together, bisa juga namanya yang nungguin di beberapa tempat yang memang biasanya orang itu menghidupkan teman yang udah di end duluan, Pak. Iya, betul banget. Tapi juga biasanya antara vending machine atau revival sport seperti itu ada yang menghuni. Contoh kalau kemarin itu kayak dari teman-teman Tang City atau juga Force Raiders yang udah langsung mengamankan posisi itu agar kayak nggak ada tim lain. Jadi mungkin juga bisa kita menjadikan pancingan. Kita bisa satu naruh teman kita yang lain juga bisa bersembunyi agar kedatangan tim lain. Itu kayak cukup worth it karena sebelumnya ada yang menerapin hal itu. Berbeda mungkin untuk map Kalahari sendiri. Itu dia, tapi ada satu hal yang mungkin gue bisa sampaikan ke survivor ya. Apa tuh? Hal yang cukup penting juga, dimana jangan terbiasa untuk bersembunyi karena cuman pengen dicari. Iya, itu nggak baik ya. Betul, itu nggak baik karena kalau kalian emang pengen dicari harusnya kalian menunjukkan diri kalian gitu. Dan kalau kita ngomongin pada season kali ini pertarungan di daerah selatan itu jarang terjadi. Kalau lu ingat dulu di daerah Stone Ridge itu selalu ada Aura. Betul. Ada juga teman-teman dari DG yang artinya early fight-nya jadi lebih berwarna. Tapi gue ngelihat di season kali ini teman-teman yang bermain di daerah selatan itu lebih kalem lagi, Pak. Bahkan sendiri sudah merasakan melakukan rotasi dari daerah Mammoth atau Desap itu aman banget, Pak. Aman banget. Emang kayaknya juga tempat seperti itu kayak Mammoth, kayak Desap atau bahkan Stone Ridge itu bakalan lebih aman. Dan juga biasanya untuk resource mungkin ada beberapa yang ditinggalin ya, kayak peluru mungkin atau glue wall yang gak sempat looting, sehingga itu bisa dimanfaatkan. Dan juga untuk season kali ini atau setelah updatean kali ini menurut gua itu zonanya cepat banget muncul. Namun gua kayaknya kurang dah kalau ngomongin zona tanpa ada predatornya. Terlihat ini Gedai. Waduh. Baru aja masuk nih. Ini baru direkrut langsung jadi predator ya guys ya. Iya. Definisi suksesnya transfer window pertama nih. Waduh, nggak butuh waktu yang lama. Jadi kalau ada list dari most successful transfer, Gedai nomor 1, nomor 2-nya Bocil. Nomor 2-nya Bocil. Nggak butuh waktu yang lama, Pak, buat adaptasi gitu kan. Tapi memang kalau ngomongin mereka udah tinggal di GH yang sama. Walaupun berbeda lantai, otomatis dari segi chemistry nongkrong-nongkrong atau ngopi bareng udah sering, jadi nggak terlalu sulit lah ya. Iya, betul banget. Itulah pentingnya kita beradaptasi. Kalau kita lambat adaptasi, yang ada kayak bakal menjadi trouble yang ada untuk tim kita. Dan juga komunikasi itu emang benar-benar penting. Lebih baik kita kayak ningkatin komunikasi kita. Penting dong, Pak. Iya, penting banget. Penting banget. Kalau misalkan main Free Fire, apalagi turnamen sebesar ini tidak komunikasi, bingung sulit juga. Musuhnya di mana? Di sebelah kiri, kagak ngomong gitu kan, kagak tahu akhirnya. Tapi setelah kalau kita nggak bisa kayak komunikasi, sekarang Free Fire itu bisa memberikan tanda. Jadi kalau kita ngeliat musuh tinggal klik aja tanda yang kayak share lokasi gitu. Waduh. Jadi kedengaran musuh terlihat. Wah, musuh terlihat. Iya. Musuh COD gitu. Waduh. Tapi kali ini ke daerah Bayfront sendiri kita melihat ada pergerakan dari Force Raiders Eclipse yang dimana mereka sudah melakukan lootingan pertama mereka di sekitar refinery dan mereka memutuskan untuk ke daerah Bayfront. Ini cukup jarang ya. Dimana teman-teman dari Force Raiders sendiri tahu kalau di daerah Bayfront ini memang dikuasai sama GPX. Dan justru kalau biasanya mereka nunggu di refinery karena zona agak menarik sedikit, mereka mulai bergerak ke arah Bayfront.
Betul banget, dan Bayfront-nya seperti yang udah dinotis dari Bang Skyla tadi, ini masih ada teman-teman dari GPX, dan juga kayaknya GPX itu udah aware mereka nggak mau terlalu jauh ada di depan karena mungkin dia tahu resikonya itu bakal seperti apa, dan mereka juga itu perlu banget yang namanya poin karena selisih mereka dengan teman-teman Iko untuk klasemen sementara itu terpaut sekitar ada 48 poin. Jadi hitungannya dari GPX emang lagi butuh poin banget. Apalagi tadi juga dia sempat udah berusaha untuk round pertama walaupun Belum dapetin hasil yang maksimal. Iya, belum dapetin hasil maksimal dan tentunya di round kedua mereka bakal maksimalin lagi sehingga mereka udah nggak mau berperang di awal, mundur sedikit walaupun agak sedikit mengalah dari teman-teman First Rider. Iya, ingat ya, mundur bukan berarti kalah. Iya, itu dia. Jangan lupa untuk hiduplah untuk bertarung di kemudian hari. Iya, itu yang penting, Pak. Nah, kali ini ada seorang Marisa yang masuk menggantikan seorang Arab. Seperti yang kita ketahui ya, Marisa ini memang bukan buah gitu. Iya, itu Markisa, Pak. Bukan kan? Markisa. Beda. Tapi karena kalau gua nggak salah, Marisa ini merupakan salah satu player yang pernah bareng sama Frontal ketika membuat channel YouTube, Pak. Kalau gua nggak salah nih, correct me if I'm wrong gitu ya. Buat para survivor yang ngaku fansnya Bapak RRQ kasih atau memang tahu backgroundnya dari segala jurusan, boleh langsung komen. Kalau gua salah kasih tahu atau DM ke Instagram gue juga boleh. Nah, sabi banget langsung DM, dan juga kalau gue lihat ya dari grafik RRQ Hide yang sebelumnya mungkin dia agak cukup terpuruk ya. Dan kemarin kalau nggak salah gue sempat ngelihat gameplay mereka ada di peringkat ketiga, 12 kill tentunya. Ini bisa menjadi busingan, dan mereka juga kalau gue lihat itu kayak lebih sabar, udah bisa nentuin nih rotasi kita di map ini bakalan kemana. Betul. Beda dengan awal-awal ketika mereka bermain, apalagi itu di day pertama, di match day pertama mereka kebingungan lebih tepatnya kita mau kemana, dan adaptasi di panggung itu juga cukup sulit. Cukup sulit karena gue sempat ngobrol juga, kata mereka kesulitan utama mereka adalah dari segi komunikasi ya. Dimana kalau lu bermain di panggung FFML, speaker itu ada di kiri dan kanan lu, Pak. Betul. Jadi temen lu ngomong itu kebantai sama suara tembak-tembakan, Pak. Iya. Jedar, ketutup udah nggak kedengeran. Jadi selain memang komunikasi, insting dan juga chemistry sangat penting. Jadi ketika teman lo melakukan hal seperti A, lu bisa melakukan B-nya seperti itu, Pak. Itulah. Makanya dari teman-teman juga di rumah jangan taunya kayak apa ya, ngomen negatif doang. Gitu. Kalian belum tahu apa yang ada di panggung dan Betul. apa yang terjadi. Mungkin keinginan kalian itu bisa berbanding terbalik. Waduh. Ketika apa yang terjadi ya seperti yang dibilang Skela tadi. Dan kalau ngomongin berbanding terbalik dan sedikit bersinggungan, ini kayaknya aura udah mulai masuk karena Bayfront. Di mana Bayfrontnya itu sudah ada GPX yang tadi stay along. Tapi kali ini kita sudah langsung melihat standing round pertama. Dan kita bisa lihat juga Sos Alphaing hanya berbeda 1 poin aja dengan Iko. Tapi kalau lu lihat 8 menit game sudah berjalan, tidak ada satupun orang yang sudah tereliminasi, Pak. Walaupun di early game tadi udah ada yang ke pick off dari teman-teman TCE kalau gua nggak salah, atau Tang City Esports, tapi berhasil dihidupkan kembali. Aha, ini jadinya kayak map Kalahari itu lebih pasif banget, hanya keculik 1 di awal, dan ini juga masih 48 orang. Terlihat juga mereka emang kayak udah sabar banget, walaupun ya di sisi lain juga itu area confinement ya, sudah ada Rebellion Tabor dengan juga Eko yang saling bersikutan, apalagi dia kayak nggak mau memberikan satupun ruang gerak untuk Rebellion Tabor. Waduh, hujan peluru yang diberikan oleh teman-teman dari RBL kali ini benar-benar sedikit menyulitkan Iko juga, karena mereka berhasil di knockdown 1 orang. Otomatis yang bisa melakukan rushing hanya 2 orang aja. 1 orangnya bakal dipaksa untuk melakukan reviving terlebih dahulu. Dan kalau aware, sebelum Dudes ya bisa melakukan setup granat, mereka bisa melakukan counter attack. Tapi ada satu keputusan yang luar biasa bagus dari Iko. Mereka tidak mau memaksakan egonya dan akhirnya mundur terlebih dahulu. Iya, tidak mau memaksakan ego karena sebelumnya emang gue udah notice ya, gue udah ngeliat juga tadi satu player dari Rebellion Tabor udah mulai ke pick off. Ketika teman-teman dari Iko ingin masuk merangsak ke jantung pertahanan Rebellion Tabor, si Kibanya keculik. Jadi ini apa ya? Ada momentum of reset ya? Iya, ada reset juga, dan mereka kayak nggak mau maksain. Beda halnya kali juga Bigetron Rosugo udah mulai masuk nih Bang Skyla. Yes, di mana seorang Keong kali ini berhasil menumbangkan lagi dan lagi Fori, menyisakan seorang Heyu yang bakal dihujani peluru yang sangat banyak dan juga granat tentunya. Di mana masih coba untuk bertahan, bahkan Heyu berhasil menumbangkan 2 orang sekaligus, tapi gak cukup kuat karena Bigetron
berhasil menumbangkan 3 orang sekaligus. Ya, gue lihat lepas dari genggaman Eko Esport tentunya nggak terlalu aman kedatangan Bigetron Rosugo yang tidak dia duga-duga dan tidak disadari lewat sisi sebelah kiri, keculik 1, keculik 2, masuk keok dan ini juga rupanya ada satu granat kedatangan dari teman-teman RRQ Hide. Yes, di mana O'Connor berhasil mendapatkan My Putra kali ini bakal langsung dikomit ke arah depan, di mana Kasih menuntun teman-temannya untuk maju dan juga tentunya menyerang ke jantung pertahanan dari Bigetron Rosugo. Kasih masih coba untuk melakukan tiarap gaming terlebih dahulu karena ada tembakan dari kejauhan. Teman-teman Iko menyadari adanya potensi melakukan third party antara RRQ dan juga Bigetron. Kasih mulai turun ke daerah bawah, Marisa dengan double vektornya tapi ternyata ada landmine yang harus mengknckdown seorang Marisa. Satu orang ditumbangkan tapi ternyata O'Connor tersisa sendirian kali ini. Apakah bisa O'Connor menjadi savior untuk teman-teman RRQ? Kondisi menjadi 1 lawan 2 orang di mana Joan bakal coba untuk di-end terlebih dahulu. Ada granat yang dilemparkan juga, flashbang maksud gua. Dan kali ini menjadi anti klimaks tentunya untuk RRQ Hide yang sudah mendapatkan knockdown-nya terlebih dahulu di bagian early game. Di lane sisi Ses berhasil menumbangkan teman-teman dari FR dan juga teman-teman dari Tang City Esports sekaligus. Ya, si dia Mr. Kepo bakal memberikan 1 distraksi ke senjata double vektornya tetapi cukup sulit. Di mana pertahanan dari Ses emang bener-bener kuat lagi Bung Skyla. Dan sebelumnya yang gak gua kira-kira malahan RRQ yang udah harus terpungkingkan playernya dengan pertahanan yang cukup kuat. Landmine nih yang cukup meresahkan. Dari landmine yang pertama Marisa terjatuh sampai Alexil memberikan informasi juga udah ke knock 1 kita perang. Dan juga tadi gue notisnya First Riders. Wah, luar biasa First Riders lagi dan lagi ditumbangkan oleh teman-teman dari Ses Alpha Inc. Mereka berhasil memulangkan dua tim sekaligus dan dari kejauhan ternyata RRQ Hide harus dipulangkan ke lobby. Dan kali ini kita bakal melihat sedikit di mana Aura Vader berhasil menumbangkan 2 orang sekaligus, menyisakan 2 orang aja dari GPX yang sudah sedikit kesulitan karena diajar oleh 2 arah sekaligus. Di mana Aura mulai maju ke depan juga, ada seorang Amek juga yang berhasil mendapatkan lawannya dan ternyata that's it. That's the end for GPX. Aura Fire berhasil menyemburkan naga apinya. Wow, apinya udah mulai timbul. Aura mana bang? Ini Aura Brody. Gue ngelihat dengan adanya Deadly komposisi tim ini udah cukup bagus. Apalagi Amek serta juga Vader yang sebelumnya gue lihat Vader ini masih dicadangkan. Dan ini kayaknya komposisi yang benar-benar tepat. Mereka mengambil mengambil tempat dari GPX. GPX pun juga kayaknya udah cukup sulit karena di sisi lainnya juga tadi kedatangan tim tamu. Apalagi sudah ada Gedai, seorang Grenadier dari Ses yang cukup lengah, didapatkan kepalanya Pak sama Eko. Ini bahaya banget ya kalau misalkan dari Auranya sendiri memutuskan untuk lower ground, bergerak melalui lower ground, ini favor bakal ada di bagian anak-anak dari Ses sendiri. Kenapa? Karena memang Ses dari seorang Gedai masih punya frag grenade yang banyak banget Pak. Kalau auranya jalan dari daerah bawah itu artinya dihujani granat itu gampang banget. Ya, selain dari Gede juga, ini Eko juga harus kita waspadai nih Bang Skyla. Karena kenapa? Dari si Dudes yang nggak mungkin dia nggak pegang granat. Kalau aura masuk lewat sungai, otomatis dia dari sisi sebelah kiri dan kanan bakal kelempar granat dong. Bakal kepartis sama granat 2 tim. Tapi aura itu lebih cerdik, dia mau coba untuk gerak ke sebelah kanan. Dan di sebelah kanan juga tidak terlalu aman. Karena kenapa? Iko tentunya nggak bakal ngelepasin kampon yang udah dia punya. Dan juga dari EVOS itu cukup sulit. Walaupun udah dia ngamanin beberapa vehicle. Karena di depan mereka tentunya Kings dan juga Bigetron nggak tinggal diam. Yes, Kings dan juga Bigetron gak bakal tinggal diam karena BTR kali ini khususnya seorang Faiz mulai dihujani 3 peluru sekaligus dari 3 arah yang berbeda, dari 3 jendela yang berbeda karena Kings kali ini udah berhasil untuk ditumbangkan juga atau menumbangkan seorang Faiz. Tapi dari kejauhan Aura harus tumbang dengan sangat cepat karena ditembak dari 2 arah sekaligus. Ses bakal coba komit bergerak menuju ke arah teman-teman dari Iko di mana Kiba berhasil di pick off oleh seorang Gedai 23 lagi dan lagi.
dari sang dua tim baru yang sama-sama kuatnya melakukan peperangan di bagian akhir game lagi nih. Iya, Azuri. flat game dan itu dia Bigetron malah harus dieliminasi di peringkat kelima. Kali ini di bawah pertahanan daripada Kings. Satu kompon yang sama, satu tempat yang sama. EVOS bakal coba untuk join juga. Abax memberikan satu covering dari belakang. Tentunya 3 melawan 4 tidak terlalu sulit daripada Bion menggunakan satu senjata charger boostnya Sofian. Kali ini berat lempar ke depan Bion yang bakal tumbang gimana MR05 kali ini terjatuh. Yes, menyisakan 2 orang aja tapi tentunya masih ada momentum of reset dari teman-teman Kings. Di mana Kings berhasil mendapatkan 2 orang dari EVOS, menyisakan seorang Abax saja yang sedikit kesulitan karena dia harus bergerak masuk ke zona selanjutnya Azuri. Iya, zona selanjutnya ini ada di area danau yang tentunya memberikan satu area open field. Sulit, apalagi kalau nggak ada gol dari Ini sebelah kiri dia juga. seorang Masih Dix dengan double vektornya bakal coba untuk masuk ke daerah pertahanan dari EVOS, tapi tidak bakal berbuat banyak karena dia cuma open aja. Dan kali ini Abaxnya hanya menyisakan satu tempat untuk bersembunyi, yaitu di dalam Chrono karena Gedai ternyata dari kejauhan berhasil melakukan kill steal-nya kali ini. Iya, dilihat juga satu pelontar di depan sana walaupun Jojo berhasil mendapatkan Kapten Strawhead Lindsay-nya pun tumbang. Namun di sebelah kanan Thanos sudah mulai aware karena ada granat yang dilemparkan tentunya mengamankan satu vehicle dari sebelah kiri. Kita lihat juga lagi Bung Skyla. Udah ada tembakan lagi di mana Dudes dan kawan-kawan menyisakan 2 orang aja. Kali ini seorang Thanos bakal coba untuk bergerak menggunakan vehicle-nya. Tembakan demi tembakan sudah dikeluarkan. Kucai sedikit kebingungan karena Gedai kali ini sudah membakar granatnya. Sudah mulai dikeker, dilempar ke arah atas. Tentunya bakal menjadi end untuk Iko karena teman-teman dari Kings menjadi eliminatornya. Dan kali ini Jojo mulai bergerak juga maju ke depan dengan AWM-nya. Disusul oleh seorang Thanos menggunakan charge boosternya. Dicari di mana lawannya berada. Kings menyisakan 1 orang aja dan itu dia double buya atau buya 2 kali berturut-turut untuk teman-teman dari